tapi ku tak bisa. Lalu mau apa lagi? Kalau kita sudah gak saling mengerti, sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Oke, terima kasih. Haji. Udah. Ku tak bisa. Udah. Jauh. Terima. Dan tak bisa jauh. Oke, kalau dulu nyanyi Presiden slow, Bupati slow, selalu slow, santai. Nanti akan kerasa. Presiden slow, Gubernur slow, Bupati slow, semua bilang santai, santai. Banjir mah sudah biasa. Presiden slow, Gubernur slow, Bupati slow, semua bilang santai, santai. Banjir mah sudah biasa selamanya. Oke, teman-teman, kita balik lagi. Silakan Bang Jiji. Iya, benar-benar lirik yang sangat menyentuh bagi masyarakat Dayakolot. Tapi nggak tahu itu apakah menyentuh bagi mereka-mereka yang siga nama lagu eta menyentuh udah sanggeus nyieun lagu eta da latang saya tadi ka Dayakolot. itu bukan karena menyentuh, itu karena viral. Karena viral dia eueuh ka era lamun teu datang. Saha si eta teh ieu? Nama si eta. Atau ojol. Oke, pangkalan anu sok kadieu tuh ka dieu. Sok kadieu ka dieu tapi embung anu banjir. Eta ojol mah kan kitu kan lobana. Jadi kan tadi cek Kang Imang ge ojol mah sarua jeung pejabat. Kaitu ka dieu tapi anu banjir mah kan embung gitu. Lobana kan gitu. Terjadi kan lobana kan. Nanti diklarifikasi. Ya. Silakan Bang Jeje. Oke, luar biasa. Itu benar-benar satu lirik lagu yang walau dipelesetkan itu jadi semacam parodi ya kan. Tapi syarat makna dan menurut saya itu bukan hanya sentilan gitu. Hilang. Oh, sentilan. Sentilan. Oke, kita lanjut. Sekarang ke Kang Utung. Kang, saya menanyakan bukan kapasitas Kang sebagai seorang budayawan dan penisah kopi ya Kang. Ini akan
kapasitasnya misalkan sebagai masyarakat. Bagaimana perasaan Akang ketika mendengar atau membaca berita bahwa Dayakolot Balai Endah kebanjiran daya 2 meter. Akang apa merasa itu biasa atau seperti itu, atau ada rasa empati gitu? Jadi kita pengen tahu mungkin perasaan masyarakat ini beda-beda melihat fenomena banjir Dayakolot. Ada yang empati, ada yang biasa. The real suara anak 90-an. Ya. Dan mungkin itu juga berbeda-beda juga di kalangan pihak-pihak terkait, para pemerintah dan pejabat. Kita pengen tahu sih kan, seperti apa kalau Akang melihat seperti itu? Ya tragis ya, karena walau gimana banjir itu nggak enak lah. Saya pernah ngalamin soalnya walaupun nggak di Dayakolot. Karena pernah ngalamin. Pernah ngalamin banjir itu bagaimana nggak enaknya, apalagi pasca banjir kan. Bebersih, letak, naon segala macam lah. Harus kasih saran. Efeknya. Jadi ya empati yang ada karena sudah pernah mengalami gitu ya, bagaimana rasanya kebanjiran sampai ke atap gitu kan. Makanya kenapa hijrah ke Lembang. Pernah tuh Kang mengutung aya beberapa kegiatan. Kang Utung ini kan aktivis dulu kan. Pernah ngajakeun hiji kegiatan gerakan moral gitu misalkan ke Dayakolot. Pernah pada waktu itu menggalang donasi gitu ya, bersama rekan-rekan ya ke daerah Dayakolot, terus ke gempa juga ya, ke Pangalengan. Ya, paling yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan ya gitu, mengimbau, kalau nggak bisa membantu materi ya tenaga pikiran lah, bagaimana membangkitkan rasa empati itu. Tapi menurut saya ini jawaban yang luar biasa, jujur gitu, karena bisa jadi rasa empati yang dimiliki oleh Kang Utung ini belum tentu dimiliki oleh tadi pejabat-pejabat terkait, belum tentu karena tadi sudah biasa selamanya gitu. Bisa jadi seperti itu. Ada juga mungkin yang punya rasa kepedulian lebih, tapi karena tidak punya kapasitas untuk berbuat sehingga terbatas gitu. Nah, kita kembalikan, kita tahu presiden berganti, gubernur berganti rata-rata 2 periode, dan juga bupati juga sama. Nah, kalau melihat peran mereka khususnya yang kondisi regionalnya yaitu bupati dan gubernur, sejauh yang Akang ikuti, mereka seperti apa sih yang mereka lakukan? Apa menurut Akang sudah maksimal? Tapi karena ini tidak bisa diselesaikan sendiri, karena tadi harus holistik katanya untuk menyelesaikan kasus banjir Citarum ini, karena kan nggak bisa hanya diselesaikan oleh bupati atau gubernur. Akang usaha mereka penilaian Akang sejauh mana sih Kang? Kalau untuk penilaian sendiri saya belum bisa menilai untuk sekarangnya karena lain guru. Jadi program Citarum Nawe can beres, jadi orang can bisa nilai gitu gawe manehna siga kumaha dan geus pugu gawe di orang Kabupaten Bandung mah can aya gaweuna ada banjirna. Di mimiting ngajabat 2 periode anggar kene banjir gitu. Jadi si eta jadi orang nilai naonna gitu dan urang can bisa nilai gitu walaupun enak ibaratna gubernur anyar ya karek bisa gitu unggul, jadi can bisa nilai kan nungguan hujan gitu. Tapi mak sedikit ya, sedimentasi, penyempitan sepadan sungai, yaitu itu apakah memang bisa diakumulasikan gitu? Cek amang si eta teh. Jadi kieu lamun ningali kanu sejarah baheula, saya baheula pernah leutik banyak kayaknya gede gitu. Baheula leutik heula gitu. Jadi mau ningali sejarah baheula pengaruhkan anu besar-besaran nyaeta di tahun 80-an anu cek saya mah dianggapna ke leutik luar biasa gitu. Karena pengaruhkan dilakukan oleh pemerintah lah. Da teu si eta unggul. Karena pengaruhkan nu baheula teh bener-bener gitu. Pengaruhkan teh kelebaran sungai nu dibabate adalah sedimentasi kedalaman sungai. Waktu itu dulu jarona Citarum 15 meter. Tuh, laput pisan. Tapi lamun ayeuna ningali Citarum kamari haloro, Pulau Raja Ampat di tengah pabalatan.
Dulu jelas nama gitu. Bermunculan pulau-pulau baru. Pulau-pulau Raja Ampat itu aya kabeh di Citarum. Sok kadang manggi eta nanti kebon sampel. Kebun sapa di tengah gitu kan, di tengah bisa pakai main bola di sisina ya saya. Hari pemeliharaan. Iya. Ayo wae. Jadi baheula aya kata-kata ti gubernur Saacana ting bisa ngaranna Sapodeui gitu. Citarum 2018 bisa diinum. Emang bisa diinum kan saha norek daek inumna gitu. Biasa gitu. Kan baheula aya pribadi kan. 2018 Citarum bisa diinum we sok daek minum mah mana inum. Orang ngomong kan kita ini nama. Dalam lauk sapu rek bisa demo. Lawa zaman baheula tahun 80-an, tahun 80-an ya. Baheula Citarumnya benar-benar bersih. Jadi urang hayang ngaliwat ka Citarum kumat kami heula da aya nu ngajagana. Tapi benar. Arek pup, sorry ya, iya punten ya. Arek pup wae era aku asli gitu. Baheula benar-benar bersih. Jadi benar. tadi cuma tamsil mentah cadas gitu. Jeung baheula mah aya anu positif lah ya masyarakat. Baheula ya bahasa Citarum mabok. Lain mabok warak lah. Lain mabok warak. Jadi baheula ya cerita Citarum mabok. Naon mabok teh dengan adanya mimiti aya limbah di Majalaya. Jadi si lauk teh kalaluhur kabeh. Oh, Olap gitu. Tah masyarakat mah datang ka si Citarum ngalauk pengen nyanyi. Ngalauk. Jadi teu ngalauk ngalauk gitu. Tahun 80-an eta. Masa transisi geus mulai. Yang balama kaulinan di Cileunga luar biasa sampai kurang masuk ge ku taneuh liket maka teh palus alusna taneuh Citarum. Jadi mun ayeuna sope edek kurang masa mangga. Bintang unggul. Benar. Kang, berbicara sedimentasi kan ini erat kaitannya dengan berbagai faktor penyebab, yaitu sedimentasi dari pembuangan limbah, gitu. Pembuangan sampah masyarakat, limbah rumah tangga, limbah rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, Akang melihat sejauh mana penerapan regulasi atau penegakan aturan terhadap para pembuang limbah khususnya kan. Kalau yang terbaru kan katanya difoto itu mau buat masyarakat, tapi banyak yang difoto mah kan atau ditewak ku TNI. Tapi untuk pabrik-pabrik gede gitu, akan melihat seperti apa sih kan? Masih tebang pilih kah? Ya itu mah kamari nu ramena nya mimiti dibentuk. Awal-awal ayeuna mah geus loba polisi India deui we. Polisi India teh kumaha kan kudu jelas lah. Anu asup kadenya ningali geus beres balik. Oh, geus beres mah laporkeun beres gitu. Biasana ketika ditindak, terus saya mah dibina. Tah kelobana gitu wa. Jadi urang teh ngarti moal beres-beres Citarum mah bikin kaira ge dan duit gede ge percuma gitu. Lamun erek mah bikin duitna ka masyarakat sok moal pacul Bandung we geus kudu deui. Bentuk pesimisme atau apa ya, kekecewaan yang luar biasa di masyarakat? Bentuk pesimis enggak, karena kita selalu mendukung program Citarum, apalagi sekarang ya lagi rencana oleh Citarum Harum sama TNI gitu, dimana alih fungsi lahan di Sungai Cisanti kan guys mulai dibenahi lah. Anu tadina di pelakan sayur-sayuran gitu, akhirnya kan si pelakan jadi leuweung deui. Intina nah sedimentasi salah satunya kan dari eta alih fungsi lahan. Akhirnya kan kadang saya oke merasa miris sebagai orang Dayakolot gitu ya. Ketika banjir, ketika saya postingkan di Facebook masalah banjir, pantasnya ternyata wargana mereceh nunta sembarangan. Padahal mau dipikir gue saya, warga saya taruh mereceh nunta sembarangan dikeresekan wah. Kan karena dipilah di kali saya karena tadi akut kabawa banjir ulah nyalakeun kabawa satu di angkut. Si eta. Karena tadi akut-akutnya ulah nyalakeun masalah kata tadi akut-akut sabana digarandungeun ku banjir ka bawah nya kayak. Kadang warga sorangan jeung nunta geus mulai benahi kalian. Anu ngirim berutah di mana wah bener-bener mangutungnya sedih Rembang sok ngapulusuna ka Dayakolot ka pamijeunna. Mata ke Bandung Daroraka ka Dayakolot. Ma, ada segmen khusus, tapi kita coba pancing dari kawan-kawan yang ada di audiens. Ini kebetulan ada Pemret sama CEO-nya Bandung Barat Pos. Mudah-mudahan bisa punya pertanyaan yang tajam buat kesempatan kali ini. Silakan buat Mang Hendra ya. Yang lain enggak? Siap, silakan. Ini isu penting yang bukan tadi dulu dibilang ini bukan pesimisme tapi setidaknya apa tadi Mang? Kekecewaan. Ya. Siap. Diarahkan satu. Siapa boleh? Silakan Bung Hendra. Yang punya saya aja. Tadi tertarik terkait keviralannya karena pas banjir kemarin ada salah satu video yang memperlihatkan ketika
Ridwan Kamil datang, itu langsung disambut dengan kekecewaan salah satu warga sampai nunjuk-nunjuk gitu. Oh, yang legenda itu. Nah, Tapi kan sudah diklarifikasi. jadi yang saya tanyakan adalah begini, apakah itu salah satu bentuk keputusasaan warga karena sudah mungkin menjadi bencana tahunan begitu? Apakah gambaran warga yang sangat berani tersebut itu mewakili seluruh warga yang ada atau bagaimana? Di apa namanya? Memang waktu itu yang disampaikan warga tersebut apa? Termasuk distribusi konsumsi itu bagaimana Itu jelas ya. Ini tindakan dari Muspika sendiri, ya pimpinan kecamatan di sana Sampai desa. mendistribusikan bantuan logistik ke Ya, warga karena apakah jelimet gitu ya, Ya, sejelimet karena- itu sehingga timbul kekecewaan. pas kemajuan kita ngerani juga ya Ya, berita ya. itu sampai beres, termasuk lumpuhnya perekonomian. Di sana kan beberapa pusat pasar masyarakat beberapa ruko itu kan Ya, terendam. Itu bagaimana yang jadi pertanyaan itu yang pertama apakah itu bentuk keputusasaan warga, yang kedua bagaimana warga setempat merehabilitasi lagi perekonomiannya karena itu kan berlangsung sangat lama ya, berminggu-minggu. Pas. Oke, Atur nuhun. cocok dijawab oleh Acim. Gila pertanyaan. Terima kasih Bung Hendra yang sudah menyampaikan. Betul nggak Kang itu teh Siap. bentuk kekecewaan distribusi waktu itu? Pertanyaan itu Nun, emang benar waktu itu warga dengan spontan melakukan hal seperti itu. Spontan itu kayaknya. Jadi intinya gila. Lamun ayeuna berbicara masalah bantuan, emang benar warga KBOG merasa kumaha tidak terbantu lah Oh, dengan adanya bantuan dari pemerintah mah yang pebating yang sana daripada nyampein lah. Baik. Aya aturan gila intinya mah lamun ayeuna mere bantuan lewat ka desa, kecamatan. Distribusinya. Jadi bantuan 2018 dibikinnya kan 2018 kan gitu. Jadi warga merasa benar-benar intinya kalau ketika banjir emang pernah begitu banjir datang langsung pemerintah mau bantuan misalkan sako atau sekoma asa teu mungkin gitu. Jadi kayak bantuannya lamun aya Birokrasinya panjang bisa. panjang pisan. Kadang aya bantuan oge anu geus kadaluarsa karek dibikeun. Jadi intinya kadinya. Makanya saya tergerak dengan komunitas saya dan rekan-rekan saya. Kenapa si Acim hadir di situ? Karena saya alhamdulillah banyak donatur yang menitipkan. Kadang saya bekerja sama dengan Ojo, dengan komunitas dari mahasiswa ada apa. Saya selalu menanyakan terhadap orang yang mau memberikan bantuan, mau dititipkan atau mau dibagikan langsung ke masyarakat. Kebanyakan orang yang membagikan langsung ya silakan kita mengantar saja. Karena itu benar-benar tepat sasaran Atau daripada mungkin di juga PHP mereka, gitu. mereka juga ingin langsung bantuannya itu langsung dirasakan. Betul. Atau malah mereka juga melihat bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu terlambat. Lolobana terlambat yang tertimbun. Oh, Nah, gitu. Lolobana terlambat yang tertimbun. sudah dibangun. Jadi Sehingga nama gitu. Jadi sebelum bantuan dari pemerintah nyampe tertutup oleh bantuan-bantuan. Alhamdulillah, Seperti karena itu. saya mah begitu banjir, saya langsung ekspos dan alhamdulillah banyak donatur yang Lu pasti sigap lah ke saya. waktu banjir pasti akan basir. Basir alhamdulillah tapi jibruk kalau naon-naon kan. Basir gitu. Benar. Siap lanjut. Pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan kedua untuk Soal daya rehabilitasi Ekonomi, rehabilitasi ekonomi gimana? Ya saya lagi menunggu. Jadi intinya bahwa lama daerah saya daya kolot termasuk Bojongasi disebutnya bahwa lama lumbung emas gitu ya. Kenapa berarti disebut lumbung emas? Bahwa lama kan kos-kosan paling loba di Bojongasi di daya kolot. Jadi kan karena daerahnya mendekati perusahaan, mendekati pabrik, jadi banyak yang ngekos di daya kolot. Oke. Nah di tahun 2000-an gara-gara banjir besar, jadi hangus semua gitu. Kontrakan banyak yang kosong dan banyak rumah-rumah yang Ada runtuh. yang pindah juga ya. Jadi kalau menuju kita ke masalah perekonomian ya kita menunggu dulu Citaruna tapi ke mana gitu. Nah tetap dengan adanya banjir mengganggu perekonomian salah satunya. Jadi jelema nu tayuna gawe teu bisa gawe. Daku banjir kayak gitu. Kalau setelah kebanjiran, tadi apalagi yang banjir lama misalkan seminggu 2 minggu, biasanya
seperti toko-toko lah atau warung-warung. Mereka buka lagi setelah beres banjir atau justru beres lah. Mungkin 2 minggu deh karek buka gitu. Kebanyakan kalau anu kabanjiran teu parah-parah teuing mah aya keneh anu buka warung Bisa langsung kira buka. dari luar gitu karena perekonomian tetap berjalan kayak tadi jangan anu boga duit unggul gitu nya barangnya. Atau boga duit mah nyaruan sanggup bungkus ya gitu. Ya. Ini ada pertanyaan Mang sedikit. Dari ini mah tidak bermaksud apa-apa. Tiap desa itu mendapatkan bantuan dari pusat, terus juga dari kabupaten. Terkait bantuan tersebut, ayat di wilayah Amang yang menyirahkan atau mengimplementasikan anggaran tersebut, nomenklatur nantinya bantuan untuk warga banjir. Anggaran desa kita. Anggaran desa nama ya dicantumkan kan. Yang banjir. Yang kebencanaan banjir di Dinas Paluk dicantumkan gede anggaran sekian ratus juta. Tapi napina tingkah mana anggaran? Kalau Jadi saya kan dengar di anggaran segede gitu, napina tingkah mana data. Namun saya tuh menang di donatur mah warga ge mau menang sumbangan. Nah, artinya akan ada potensi di situ, di mana penumpuk bantuan anti provinsi, tapi tadi dikatakan bahwa bantuan tersebut juga terlambat dilaksanakan karena hal-hal yang sifatnya birokrasi. Misi desa kemana? Oke. Nah, Ya. mungkin jadi sebuah pertanyaan hari Dan ini. saya juga berharap karena sebentar lagi pemilihan pilkades yang minimal lah jangan sampai terjadi lagi seperti itu. pemilihan Desa rentak ya. Desa. itu pilkades. Pilkades. Dia kan bukan lurah. Bukan, kan desa. 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 Lanjut Mang. Oke. Ke Kang Iman. Kang Iman. Oh, nggak klarifikasi lu tadi. Ya, Mang. Ya. Kan kita agak bergeser ke Bandung lah. Tadi driver ojol tapi yang peduli terhadap berbagai hal. Gitu. Grup Kita, komunitas Ah, peduli Bandung. Yang saya pernah lihat dan pernah rasakan langsung gitu ketika saya di jalan biasanya awal ambulans gitu yang saya Ya, itu mungkin salah mantap. satu gerakannya ya. Nah, yang kita pengen tahu mungkin masyarakat juga pengen tahu ngapain aja sih si driver peduli ini, peduli apa sih gitu, peduli Terhadap- mak-mak atau hal-hal apa saja khususnya yang kaitannya dengan membantu masyarakat luas gitu atau kepentingan masyarakat. Selain tadi awal ambulans gitu, itu kan jelas kadang mereka terhalangi memang sangat terbantu. Khusus di komunitas kami gitu ya di relawan Bandung, jadi kita itu secara spontanitas sebenarnya, dan awal muasalnya kita spontanitas gitu ya ketika lihat ambulan bawa pasien gitu kan, tong boro-boro ada yang ngisirinnya gitu ngisi gitu ya. Kadang-kadang emang di masyarakat sendiri seperti kurang ada kepedulian gitu ya ketika ada ambulan yang membawa pasien itu kayak kemarin tuh Itu masih ya itu kan masih terpinggir kan. ya khawatir lah rilis lah gitu ya saya bawa pasien anu darurat itu kan sampai kan macet teu aya nu ngasih jalan gitu ya. Itu mah inisiatif dari rekan-rekan gitunya nu kebetulan lihat gitu kan, akhirnya dari situ bertemulah dengan ojol-ojol yang lain ketika ya, akhirnya terbentuklah relawan Bandung Escorting gitu kan ya. Relawan Bandung Escorting itu masih di wadah relawan Bandung. Siap. Jadi kita itu ada berapa koordinator di relawan Bandung itu gitu ya, dari termasuk human care-nya, human care terus tentang kedaruratannya gitu ya, darurat siapa bencana. Nah, Kegiatan yang sudah dilakukan apa saja? waktu itu kita juga sempat ya adakan pegangan Balai terus yang paling ini kita pernah bikin posko di Bandung
waktu banjir bandang di Mandala Jati. Mandala Jati, Cemitra. Kemarin apa? Cemitra. Mandala Jati. Nah itu kita bikin posko di sana untuk kita sampai asesmen di lapangan itu berapa keluarga sampai anak yang butuh bantuan dari alat tulis sampai baju seragam sampai alhamdulillah semuanya terpenuhi gitu ya dengan bantuan dari relawan-relawan di Bandung juga gitu. Respon masyarakat seperti apa nih Kang? Melihat mungkin ojol-ojol berbaju hijau itu Mungkin ya ada yang apresiasi gitu kan, ada juga yang ya namanya di jalan ya kita apapun itu abaikan lah gitu kan, yang penting kita ya yang kita kondusifkan gitu kan, Prioritas. yang kita prioritaskan gitu ya. Dan dia naon sih orang dia salah ribu gitu ya. ada ya begitu juga. Aya. Iya. Tapi lah dianggap Padahal sebagai- itu teh out of the box dari attitude masyarakat yang belum tahu dalam dalam Peduli. ya. Misalkan tadi mobil ambulan teu daek minggir dipak minggirkeun gitu nya. Kalau laka lantas itu malah kita Ada enggak Kang? Bentar. Ada nggak koordinasi komunitas tersebut dengan pihak kepolisian itu? Malah kadang-kadang kita saya pribadi pernah ditelepon dari pihak Polres nanyain katanya itu di flyover ada laka lantas betulnya. Oh jadi cross check ke arah Ya, ke komunitas. Berarti jadi jaringan Jadi bagus. informal gitu. Jadi kita coba yang terdekat di situ ada nggak? Ya, mantap. Lihat misalnya, oh ya, atur nuhun, Nanti ikut membantu juga tugas-tugas dari aparat ya. Ya, Oke. beberapa kali kita juga pernah mengalami yang batu yang sakit juga gitu ya. Ya. Kayaknya sepertinya kalau ada yang masuk ke wadah kami itu kayaknya semua kita ajarkan. Siap, Mang Yeyen. Kasih pertanyaan yang paling tajam buat komunitas ojol peduli Bandung ini. Ojol. Karena yang tadi tajam pisan terima kasih. Nah ini yang kurang, yang apa, yang ingin difasilitasinya apa, tergendala apa ketika melakukan charity, apa kepedulian gitu. Apa sih yang diinginkan, mungkin bisa diwakili pertanyaan. Ini kan kemarin sebagai bulan puasa saya lihat ada beberapa komunitas, mungkin komunitas ojol, entah yang Kang atau yang lain gitu. Saya melihat banyak yang melakukan bagi-bagi kajian. Nah itu pertanyaan saya, dari mana nih anggarannya? Terus bagaimana membagi waktu ketika kita sebenarnya kan dalam ojol ini boleh dibilang misalkan tanda kutip ini mencari rezeki, tapi bagaimana cara membaginya ketika kita harus orderan tapi kita ada bentuk pedulian kita misalkan mengamankan jalan padahal kita di satu sisi sedang dikejar orderan gitu kan, apa di off kan dulu atau cancel demi yang prioritas ini atau seperti apa gitu. Sebenarnya kami juga punya moto ya, kita bisa, kita mampu, kita bantu. Jadi bukan hanya nyari duit ya. Nah gitu, kalau kita selama bisa kita bantu, kenapa enggak gitu. Dan kita juga sering ke rekan-rekan juga kalau kita bantu ya terapkan bahwa yang kita bantu itu kita keluarga kita sendiri gitu. Jadi adapun misalnya yang tadi pertanyaan tadi misal bagi-bagi tajil atau apa itu dari komunitas sendiri kita sebetulnya untuk biaya itu nggak ada sebetulnya ya, itu nggak. Cuma kadang ada dari relawan-relawan yang lain itu kan suka mereka punya sesuatu nih tapi kurang armada gitu buat membagikan gitu kan. Nah, jadi mereka meminta bantuan kita gitu untuk sebelum ada pertanyaan dari audiens, kita mau break dulu. Satu breaknya itu kita tidak lupa dari kita nggak lupa bahwa maksud dari acara malam ini adalah penggalangan
dana. Ya. Buat kawan-kawan yang ingin ikut menyumbang buat di Muhammad Rafka yang apa sih Mak? Mengalami tumor di bagian mata. Terus ini saya mau coba dengar dulu Mak dari Mang Nandang sebentar ya. Kita akan Mang Nandang sini Mak. Sini aja ya. Dari situ mau dari sini mendingan. Dari sini. Mananya? Sini Mak. Jadi nah ini kawan-kawan ya. Cikal bakal kita hadir dan diizinkan ke Bang Jalu dan Bang Jalu juga berkomunikasi dengan pengelola tempat ini. Alhamdulillah terima kasih buat TTPN ya. Terus juga teman-teman saya yang mendukung. Nah ini dia, ini Mang Nandang. Silakan diperkenalkan dulu Mang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nandang Supian dari komunitas SKKBB Apa itu? seputar Kecamatan Kabupaten Seputar Bandung. kecamatan itu teh pegiat apa? Akan pegiat medsos. Saya melihat itu alhamdulillah seputar Kecamatan Kabupaten Bandung Barat terbentuk begitu saja karena seringnya main Facebook, saya lihat sosial di media, terus sosial terutama di Kabupaten Bandung Barat Selatan itu banyak selalu yang mengadu tentang kesehatan, tentang ya yang terbaru saya membantu kemarin masalah yang kebakaran. Ya benar. Nah awal dari situ saya udah, karena ini terbentuk baru 2 bulan. SKKBB Udah 2 bulan, awalnya udah lama tapi bukan SKKBB. Jadi Yang grup tetangganya itu. Facebook, Ya. grup Facebook yang akan admin ini, yang akan kelola Ya, maksudnya. ya. Anggotanya berapa? Sekarang udah 2.500. Biasa. Gila benar. Dari 200 ya, baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan sudah 2.500. aktif teh. Aktif. Lores kan? Lores. Demi Allah. Ya pecahana itu yang Eta sebelumnya tadi sanes. Ya, nanti kita bahas. Yang biasa dilontarkan netizen melalui statusnya atau pengaduan ke SKKBB itu biasa naon? Kebanyakan itu seperti kesehatan, seperti yang ini aja ya. Contoh ini Pelayanan dasar. Ya. Jadi Masalah sosial. ya dasar-dasar sosial. Seperti penggalangan dana seperti untuk ya membantu, karena kan ini saya tanya dulu ketika ada orang pengaduan, saya tanya dulu punya BPJS nggak? Nah, ketika punya BPJS saya tanya BPJS prabayar apa gratis? Nah dia prabayar. Nah saya bantu untuk menggratiskan BPJS-nya. Nah, jadi galang dana ini untuk ongkos ngantar ke sana kesininya karena seperti daerah ini nggak cukup berobat 4 bulan 3 bulan ya. Pasti lama. Untuk kasus apa? Untuk kasus tumor ini. Oh, jadi ini ngobrolnya masalah tadinya ada isu Iya. minta tolong ke SKKBB Iya. untuk bisa dibantu memproses. Tindak lanjut karena dulu dia udah Coba Kang cerita Kang dari awal. Ini karena kawan-kawan punten guys. Nah, ini acara hari ini terselenggara karena ada kasus yang dilempar ke kita, ke Bandung kita untuk ditindaklanjuti untuk penggalangan penggalangan dana untuk apa? Pengobatan ya, tumor ganas dari. Coba sedikit cerita Dede Rafka itu tinggal di mana, tinggal dengan siapa, orang tuanya bagaimana, sampai ke Akang saya lihat story di Facebook Akang sebegitu totalnya membantu Dede Rafka. Pengaduan Dede Rafka berawal dari emang ibunya punya Facebook. Dia selalu lihat sosialnya SKKBB. Pertama itu dia lihat ketika Ibunya? Ya ibunya. Uaknya atau ibunya? Ibunya. Ibunya. Iya.
ketika kita membantu di Kampung Cijenuk ada yang kebakaran. Desa Cijenuk, Kampung Cikenang, Yaura kita bantu. Kecamatan Cipongkor. Oke. Nah, saya langsung terjun sama teman-teman semua. Langsung terjun ke lapangan. Baru kita ngencleng di pasar. Verifikasi ke rumahnya Dede Rangka itu. Nah, dari yang kebakaran itu, ya, mamanya datang langsung ke rumah Kang Atep. Admin itu sendiri, dia minta tolong karena mungkin kekurangan dana karena udah 10 kali berobat mentok. Asalnya matanya belum bengkak seperti itu. Nah, alhamdulillah kita ngumpul rapat ini mau gimana nih? Bantu masalah apanya? Kalau bantu total untuk operasi kita nggak punya uang karena ya emang kita itu bantunya lah seala kadarnya. Nah, dari sana saya minta verifikasi sama orang tuanya, Bu, gimana kalau di-up di Facebook? Ngasih izin nggak? Alhamdulillah ibunya silakan karena sudah emang kekurangan, terus anaknya semakin besar. Alhamdulillah kita angkat, alhamdulillah donasinya berdatangan dari mana? Banyak respon. Iya, responnya bagus, alhamdulillah. Ya, kalau dari sisi media juga memang kita sangat terbantu ketika ada informasi seperti itu. Jadi kalau sekarang memang dinamikanya kita informasi itu bukan hanya dari orang atau harus kejadian. Dengan adanya media sosial kan ini sangat membantu dengan cepat. Kadang kita nggak harus ke Cipongkor atau ke Gunung Halu, tapi ketika dapat informasi itu kita langsung coba dikonfirmasi keluarganya ternyata betul, dan akhirnya kita angkat bukan di medsos tapi di media online gitu, dan akhirnya berita kita juga sempat viral dan sehingga diinisiasilah acara pada malam hari ini gitu. Nah, yang saya tanya ke Akang, setelah di-up di Facebook ini akan mencoba minta bantuan ke pemerintah, misalkan PMK Balikpapan, atau ada respon misalkan ada pejabat yang menanyakan ini di mana nih saya mau datang, ada nggak kan? Awal-awalnya emang nggak ada. Jangan ngebohong. Nggak ada sama mungkin bantuan kecil lah dari kader. Masyarakat. Pas kita angkat ke Facebook, ternyata responnya dari pihak kecamatan, puskesmas, kecamatan, desa, kader datang berbarengan. Waktu itu saya ingat seminggu ke belakang maghrib saya ditelepon lagi di jalan, kan ini dari puskesmas, dari kecamatan datang semua. Saya dalam hati bilang ya alhamdulillah, berarti meskipun dulunya nggak dilihat sekarang langsung dilihat gitu. Nah, datang ke lokasi ngobrol-ngobrol, kata Pak Camat besok harus dibawa dengan pakai ambulan kecamatan. Pak Camat saha eta namina? Namina saha? Pak Camat mana Mas Anda? Pak Camat Gunung Halu. Alhamdulillah. Datang semua, Pak Lurahnya datang semua. Nah, sudah itu besoknya langsung dibawa. Ada pengawalan dari SKPP, Kang Agus Subay langsung ke sana. Sampai sekarang ya alhamdulillah berjalan, donasi masuk semua ke ibunya, ada yang masuk juga ke SKPP, alhamdulillah. Saya ada terima kasih buat Kang Dona, tim dari sini, terima kasih udah mengangkat karena alhamdulillah juga menjadi banyak yang tanya ke saya, ini saya tahu dari sini, saya saya sangat berterima kasih karena saya kesini itu mewakili pihak keluarga. Tadi konfirmasi ke ibu bisa datang nggak ke sana? Aduh, anaknya drop nggak bisa karena Senin itu harus berobat lagi. Nah, saya titip aja ke Am, mau bilang apa juga silakan dengan faktanya karena ya alhamdulillah karena SKPP bisa diangkat. Oke, kita juga pada malam hari ini tadi diumumkan Kang Dona sudah 6 juta lebih ya. Kita juga galang donasi untuk alhamdulillah sudah berkurang sekitar 6 juta ya. Alhamdulillah. Ada lagu dulu. Jadi itu dia sedikit cerita tentang bagaimana hari ini kita bisa berkumpul dan bagaimana nanti kita juga masih bisa berbincang-bincang. Mang Jalu,
juga Siap. Oke, Dia dapat WhatsApp dari nah, RW2. nah, Jadi ada kumaha. RW2 biasanya cenah. Eta ka Mang Acing kan dikirim ke produser cenah. Wayangna studio recordingnya di Gunung Puntang. Aduh. Di hampura Acing mau sakit wayana nya. Oke, di Bandanya kaduna biasa dia mah di floor ya. Kayaknya ada ngawakilan tos kasupingan aya warene kayak kasepuhan. Alhamdulillah. Disebut kolot atau mau disebut kolot ya. Ya. Benar. Tapi sekali kedekna mah ya abdi pribados ya. Siap. Sekali dia ngaturkeun rebu nuhun ya ka para lancet-lancetnya. Kang Asep. Ya, benar. Oke, sadaya oke dia Acim, sadaya lah rekan-rekan khusus kan waya di dengan Bandung kita ID oke gitu. Tapi dari Cikapundung Teras Cafe mah tidak punya apa-apa. Tapi insya Allah iya mah. Tapi bisa berbuat apa-apa. Anes Kang. Kedudukan tinggal ku gubernur ku presiden ya. Tinggal ku Gusti Allah. Malam Jumat barokah. Amin. Dan keduanya saya juga tidak lupa ingin mengucapkan juga apresiasi, terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu ya, dalam kegiatan charity ini. Mudah-mudahan juga yang kita bantu Adinda Dede ya. Ya betul. Adinda Dede juga Allah cepat meringankan dan mencabut segala penyakit. Kita hanya bisa berusaha mengusahakan. Nah, mudah-mudahan lekas disembuhkan kembali. Eta nu kadua. Aya deui nu katiluna. Coba. Nu katiluna teh eta can katingali kopi teh. Enggak bener. Padahal kopi memang sloba itu. Kopi Bisa dipecah. Candi Islam. Siap. Nah gini, saya mah hanya mau mengomentari nih, Kang Acim, semua juga di sini. Jadi saya mah cuma pengen tahu lah dari para ahli kan, karena kami mah orang-orang awam di sini, betul atau tidak? Betul, orang-orang awam ya. Gitu. Cek kumaha, hari orang kudu melestarikan lingkungan tadi. Terus, eta mas bikin soal lingkungan tadinya. Itu kudu kumaha cek kajaman kiwari ayeuna teh ya. Kudu ngajabannya soal lingkungan. Nu kaduana cek tukeun kiat-kiatna. Kumaha sih? Ieu ya para raka-raka abdi teh gitu nya sakieu gaduh jiwa mental anu wah satria pisan nya. Ku kehidupan sosial jeung kepedulian anu teh kiatna naon sih? Tiasa teguh gitu, tiasa pancet gitu. Nah ya transferan gitu di RIJ atau kumaha gitu. Halo nih, kita mah heureuy macemnya ulah kasinggung. Dia ngapannya juga kiat-kiatna supados abdi mah ya generasi penerus kayaknya generasi muda. Gaduh modal, gaduh bahan lah. Iya. Gaduh bahan ya, karena orang sampai berjuang. Saking itu Pak Ya. Bebre. Ya, terima kasih Kang. Terima kasih Kang Jalu. Pertanyaan Kang Jalu ini yang kedua tadi nyambung dengan pertanyaan saya yang akan saya lontarkan Kang Jalu. Betul. Tapi itu pertanyaannya. Tapi sebelum sebelum dijawab oleh para panelis, kita akan mendengarkan satu buah lagu dari Kang Dona. Indah terasa indah bila kita terbuai dalam alungan sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan saling bermimpi. Terwujud dalam ikatan cinta tak semudah seperti yang pernah terjadi. Bukan
aktivis. Jadi kelolalah cinta kalian. Sudah terlambat, sudah ini semua harus sadar. Mungkin inilah jalan yang terbaik. Jangan lepas kirelakan kenyataan. Semua. Terima kasih. Oke. Tadi sampai mana, Mang? Mana kamu? Oh, ada. Tadi pertanyaan dari Kang Jalu. Tadi saya katakan ini mirip dengan pertanyaan saya, Kang Jalu, yang akan saya sampaikan. Khususnya pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan pertama Kang Jalu, bagaimana cara menjaga lingkungan kita mungkin di lingkungan masing-masing pada zaman sekarang yang tantangannya sangat luar biasa. Yang kedua, bagaimana menularkan semangat kepedulian, rasa empati buat khususnya para generasi muda ya, dan kita masyarakat umum yang saat ini sedang krisis empati dan krisis kepedulian gitu. Karena betul kepedulian sekarang menjadi barang yang cukup langka di zaman QR ini. Tadi Kang Jalu, apa sih kiat-kiatnya untuk menumbuhkan rasa kepedulian, rasa empati terhadap apapun itu, terhadap masyarakat, seperti tadi ke korban bencana, ataupun bagaimana kepedulian terhadap lingkungan dan juga semuanya. Maka mungkin dimulai dari Kang Aceh, soal lingkungan bagaimana? Kalau saya sendiri untuk permasalahan lingkungan sendiri ya, buat saya pribadi untuk masalah lingkungan itu kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kita masih butuh nggak tentang lingkungan buat di sekitar kita dulu. Dimulai dari diri kita sendiri, kita terapkan kalau kita punya anak terhadap anak kita, terapkan terhadap keluarga kita, terapkan terhadap tetangga kita, baru kita kalau bisa itu semua terapkan kepada semua anak. Bahwa kita sudah memberi contoh yang terbaik buat lingkungan kita sendiri. Gitu. Contoh prakteknya bisa seperti tidak buang sampah sembarangan itu bisa. Nah seperti itulah, seperti saya lah. Karena sekarang saya ada di komunitas dengan lenglengan, termasuk ada Wareming, ada kantor senior saya. Ketika kita melihat mengembalikan fungsi Citarum seperti apa, karena dulu itu Citarum masyarakat itu sudah ketika melihat Citarum ada sampah ya dilempar ke Citarum gitu. Tapi dengan adanya aktivis sekarang ini, ketika kita banyak bergerak di bantaran Sungai Citarum, orang-orang juga malu untuk melemparkan sampah ke Sungai Citarum ya, karena kita tidak pernah memberikan contoh melempar sampah ke Citarum. Sudah ada perubahan Nah, sikap seperti itu. ya. Karena dan untuk sosial sendiri kita sering bergerak dengan teman-teman ya, kekurangan mah tetap ujung-ujungnya udah mungkin semua belum pada tahu, karena kalau niatan, kalau kerja, kalau tenaga untuk sosial itu kita pasti ada. Karena yang kekurangannya yaitu satu, udah. Silakan. Jadi intinya seperti kata Agim dimulai 3M gitu ya. Betul. Mulai dari diri sendiri, Betul. mulai dari hal kecil dan mulai saat ini. Siap. Itu kalau saya simpulkan. Yang kedua Kang, tadi bagaimana menumbuhkan kepedulian dan rasa empati
biar ini menular ke masyarakat luas gitu. Khususnya anak-anak muda yang sekarang sudah a priori dengan lingkungan gitu. Mungkin mereka belum merasakan dampak kerusakan lingkungan saat ini atau tadi masalah-masalah sosial gitu kan, banyak sekali yang a priori yang udah jadi barang langka orang yang peduli. Bagaimana? Kalau ya sama lah lebih gitu ya, sebelum orang lain mungkin ya ke diri sendiri dulu gitu ya, atau karena untuk kepedulian itu juga nggak bisa kita paksakan ke orang lain gitu ya. Itu muncul dari diri sendiri gitu, tapi mungkin bisa dilatih juga ya kan, bisa dilatih juga. Saya juga sama di komunitas sendiri kita coba terapkan gitu ke rekan-rekan gitu ya, buat misal kalau di jalan itu pada saat mengawal ambulan kita biasakan sopan gitu kepada pengendara yang lain gitu kan, jangan sampai berbuat arogan atau sampai berkata kasar atau apa gitu kan. Jadi ada yang misal dari berpakaian juga gitu, bisa kita lagi jalan yang pakai sepatu juga ditegur lah gitu, sok berkendara dengan safety riding gitu kan. Nah, kita terapkan juga ke rekan-rekan seperti itu gitu. Ada yang lihat di temennya nih sok di push up gitu, sampai kita di push up gitu, saya temenan ningali cina itu tuh pakai sendal, jalan pakai sendal setrap di push up gitu. Ya paling seperti itu gitu untuk di kita sendiri gitu untuk penerapannya. Dan kalau untuk masalah kepedulian itu mungkin datang dari hati ya kan ya, dari hati sendiri, tapi ya kita melatih ya, seperti itu gitu kepada rekan-rekan gitu. Oke, Kang, untuk pertanyaan sama, bagaimana melatih kepedulian, dari empati biar ini jadi virus yang bagus buat masyarakat di saat sekarang yang krisis kepedulian dan rasa empati. Bagaimana? Ya kembali lagi itu sepakat dan kesadaran ya, kesadaran diri pribadi bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, kita butuh bantuan orang lain. Jadi bagaimana caranya kita peduli itu, bagaimana kita berada di posisi seperti mereka gitu. Walaupun misalkan kita juga sama membantu orang juga kurangnya tulung dan kayak gitu ya. Tapi yakin dan percaya bahwa kalau kita bantu orang, nanti kita juga bakal dibantu lagi dengan orang lain. Seperti itu ya Kang. Kalau ada juga di hadis kan, kalau tidak salah khairun nas anfa'uhum. Kalau Ini ya Pak Ustad, Mang Dona. Ya, jadi konsep itu sebenarnya sudah ada ya di agama kita. Saya hanya nambahin aja dikit. Ingat kata Pak Ustad di sana. kakak ngeho no mik ngumpul lagi kayak ngeho. Kumaha cek Pak Ustad? Ya, itu kata Pak Ustad seperti itu. Jadilah manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Seperti itu, dan memang betul gitu. Mungkin tidak semua orang punya kepedulian lebih, tapi memang harus dibiasakan ya kan ya. Seperti itu ada. Itu mungkin Kang Jalu pertanyaan dari para panelis. Silakan kalau tidak puas. Insyaallah Mau disanggah atau mau Mudah-mudahan tidak puas. dari mana kampanye tuh? Apresiasi gitu mah. Nah gitu Kang Asep banten bikin kurang, mudah-mudahan ya biasa berbagi dan di nama diri berbagi ya kan. Betul. Malam ini kita semua berbagi ya, kembali ke hal yang pertama tadi yang pokok. Mudah-mudahan semua teman-teman di sini, dan saya juga apresiasi sekali lagi semua relawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya selalu membuka pintu lebar-lebar insya Allah sini. Maka relawan kan bisa itu. saya setuju tadi no Kang Haji mah, mah camboga. Jadi kalau relawan kan dia lain-lain kadinya, lainnya mah. Kasabelah we. Ya BRI, MPB, tadinya lah. Bedanya dari UUD mah. Punten enggak sakit tuh Kang ya. Kalau bisa, karena saya yakin semua daerah ini beda-beda nih kebutuhan dan dinamikanya. Oke, kita satu tujuan. Itu yang penting Kang. Tok hilang, cekan, Kang Asep mah. Nanaoke kopian gitu. Sampai sini Asep. Terus Anda sekali lagi ya, saya ingatkan ya buat teman-teman yang kumpul di sini, yang di luar pun yang kedengeran nih, kita ini lagi malam penggalangan dana ya, amal untuk bantu adinda kita nih, Dede
untuk kesembuhannya. Jadi siapapun yang mau memberikan donasi bantuan silakan bisa sumbangkan langsung aja maju ke depan disampaikan ke panitia. Segitu itu benar. Betul. Izin. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Kang Jalu juga atas welcome-nya. Ya betul. Aduh alhamdulillah ya. Di tengah kota. Di tengah kota Mang. Bener luar biasa itu. Biasanya kita Taman Maluku gitu ya. Karena tadi Salita. Atau nuhun pisan ke pengelola mana coba sebutin. Cikapundung Teras Cafe TCC. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia nama Cikap Cafe Cikapundung Teras Cikapundung. Gitu ya. Cafe Teras Cikapundung. Oh hiji deui. Naon? Nah, Siap. kege aya deui. Citarum Teras Cafe. Ya wajib. Betul. Ira utingna. Jadi Ira bejaan kan bejaan. Coming soon. Oh iya, kaguna kontennya hiji deui ieu teh. Kan regerengan di wargi-wargi Dayakolot, ieu mah sakatan ngulem. Insyaallah pami ieu mah qadarullah nya, pami aya jalana. Minggon pertama, minggon awal ya, Agustus. Urang aya rewangan deui. Rewangan deui aya Sisi cai cenah bener itu. Moal ieu mah halodo. Oh, Teu kudu nyingsepkeun calana moal ya. Tapi orangnya menjadi parahu. Di aturanna di ditu. Mana siap? Kasep insyaallah ke Kang Aci mah nu nyuguhan. Ah, Tegedah ieu deui. Kasep mah. ya lauk-lauk sapu di kere mah aya lah. Aya Eta informasi punten ka kita ID-nya juga Oke, di siap. ya lah. Minggu pertama sesi Agustus insyaallah ke KPU di Next, berarti kita ada di Cikapundung. Bandung kita bakal support terus ya Mang ya. Siap, insya Allah. Sebagai pamungkas pertanyaan untuk statement closing statement dari Kang Jalul sendiri, dari Kang Anda, terus Acim, terus dari kawan-kawan yang memang merasa ada kegelisahan terkait kondisi saat ini. Ya. Seperti gimana? Tapi sebelum closing statement saya mau melontarkan satu pertanyaan terakhir buat Kang Acim dan Kang Acim khususnya. Oh, Kang Acim ya. Berarti dari kolot yang ibaratnya kerja soroti ke Bandung. Iya, kita mencermati gitu isu belakangan ini, baru kita mencermati isu belakangan yang sedang bergulir. Mungkin ini baru wacana kan? Baru wacana. Ada wacana ke depan, mungkin entah kapan, entah berapa tahun ke depan. Ada wacana kabarnya ini kan, nggak tahu benar atau tidaknya, kita belum konfirmasi ke pihak bersangkutan. Tapi dengan statement terakhir gubernur mengenai perluasan wilayah ini bisa jadi telah ke arah situ bisa terwujud gitu kan. Kabarnya beberapa daerah di Kabupaten Bandung gitu, akan secara tidak langsung nanti ke sodet gitu atau apa ya, ada perubahan batas kota lah intinya begitu. Perubahan batas kota yang saat ini kan batasnya tol ya Pak. Biar nggak dibilang hoax, itu memang sudah pernah ada wacana lah. Ya betul. Ya, makanya tadi saya sebut itu wacana. Wacana itu kita terdengar agak kencang gitu kan. Sekarang kan batasnya tol ya Bang ya. Tol ke sana kabupaten, tol ke sini kota Bandung. Tapi umumnya di mana-mana batas daerah, kabupaten kota ataupun kadang desa pun biasanya batasnya sungai. Nah, terkait wacana tersebut akan memandangnya seperti apa? Setuju atau tidak nih? Ya, pertama memandang itu apa sudah pernah dengar atau belum? Terus tanggapan seperti apa? Setuju nggak kalau nanti wacana itu ternyata diterapkan oleh pemerintah provinsi? Karena beberapa waktu kebelakang Ridwan Kamil membuka celah selebar-lebarnya untuk tadi misalkan dengan tujuannya kesejahteraan masyarakat. Bisa jadi ada kabupaten baru nih di Jawa Barat beberapa gitu, termasuk perluasan seperti Cimahi bisa jadi nanti mungkin kemana atau nambah seperti apa, termasuk kota Bandung jadi perluasan batasnya Citarum gitu. Bangga, setuju nggak gitu? Kalau buat saya pribadi gitu ya, dengar hal seperti itu sudah dari dulu ya wacana itu, bahkan sempat ramai juga dulu CRK di usia itu parabut masalah batas wilayah ya. Jadi nu hiji hayang kaditu, nu hiji hayang kadia, dia parabut patugang-tugang lah. Ayo bagi saya pribadi mah kalau masih kene daya kota digempur kene ku banjir, ini kene anggar gitu dah perubahan, kecuali di wilayah kota Dayakolot. Allah. Jika nama alusnya kota Dayakolot, itu ulah suka kota, ulah suka kabupaten dan lain masih di banjiran percuma.
Jadi nggak saya orang jen kota daya kolot sakitu kecuali lamun bener banjirna geus eueuh bade ka kota mangga bade kabupaten mangga minimal warga saya ulah kebanjiran perekonomianna tingkatkeun pengangguran ulah nepikeun kalau balo bating lieur isuk-isuk nyuguhan kopi pabaliut kan kalau bating pengangguran gitu jadi eta we intina mah saya mah gitu gua gitu jangan daya kolot Oke, kita akan bahas lebih lanjut soal ini di edisi selanjutnya, makanya biarin ini jawabannya agak menggantung. Kita akan gali dari pihak yang terkait juga kan. Mungkin closing statement dari Kang Iman. Terakhir apa yang mau disampaikan tadi khususnya pesan buat generasi milenial nih, khususnya tadi kapasitas Akang yang kerja pun masih bisa menyisihkan waktu untuk peduli buat orang lain. Ya, kalau untuk saya sendiri sih, saya berharap generasi muda sekarang itu lebih apa ya namanya tuh peduli gitu ya. Jadi tolonglah berkumpul gitu ya, istilahnya manfaatkan gitu ya waktu luang kalian itu bisa untuk minimal untuk di lingkungan sendiri gitu. Berbuat untuk kita sendiri juga gitu. Ya. Kang Utung, closing statement. Untuk generasi muda yang tadi lah semangat juangnya harus dibesarkan gitu kan, kepedulian tong paing lah gitu karena bersatu kita teguh, bercerai kita rukun gitu. Luar biasa. Kang Nandang, ini Kang Nandang akan terus menyuarakan kegelisahan masyarakat, menyampaikan informasi lewat media sosial. Siap, pastinya. Ke depan terakhir sekaligus closing statement harapan Kang Nandang dengan adanya SKKBB, apa sih yang diharapkan selain membantu masyarakat itu? Ya, yang selalu saya harapkan untuk sosial, saya akan merekrut anak muda zaman sekarang yang penuh dengan otaknya sudah penuh dengan gadget, dengan game online, dengan yang ya udah kalau dibilang itu sudah kena virus ya. Saya udah mulai mendekati anak-anak muda, alhamdulillah sekarang yang biasanya main game sekarang sudah mulai ikut, lebih peduli. Udah ada 5 orang anak muda yang siap membantu saya untuk di lapangan. Oke, terima kasih luar biasa buat para panelis kita malam hari ini. Sebelum kita tutup, kami ingatkan lagi acara ini juga dalam rangka penggalangan dana atau donasi untuk adik kita Dede Rafka, Dede Muhammad Rafka. Ya, Rafka ya. Terima kasih juga, Mang. 2 tahun. Iya, sponsor. Coba Ya. Mang dibacain di balik kopi yang kecil yang sana. Ya, Yang sana, Mang. dari Bandung kita dan Nah, panitia di yang sini. yang dibacain, Mang. Sponsornya yang di bawah tuh. ini. Terima kasih juga tuh. Nah, itu dah. Terima kasih buat para sponsor, yaitu dari FKPPI, Bandung Barat Pos, Cikapundung Teras Cafe, Paguyuban Posisi Bandung Barat, inilah Dayung Kolot dan Jidai Teka Baca. Pohon. Kita Yellow Black Cafe. Oh, Yellow Black Cafe. Rani Mayasari ya. Iya. Biasa. Buruan Dan kopi, juga buruan kopi Lembang. satu lagi buruan kopi Lembang dan terutama Mang Utung dan Kang Tongki, Kang Budi dari Dayung Kolot, terutama juga buat Kang Jalu tentu saja yang sudah menyediakan berbagai fasilitas di sini. Kemudahan buat kita untuk penggalangan dana malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di lain waktu. Kang Jalu yang menjelaskan. Kang Tongki dan selanjutnya Adona Farman Sabar dan tunggu, Banjir. itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus berjalan, robohkan setan yang berdiri mengangkat. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya
oh ya, oh ya, oh ya, boga. Bening dasar serta kesewenang-wenangan. Banyak lagi selamat banyak untuk dihentikan. Woi hentikan, hentikan jangan diteruskan. Kami umat dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan, kami sadarkan cita-cita. Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, anggaplah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolonglah jawab dengan cinta. Oh, oh. Oh Presiden, anggaplah kami sebagai manusia. Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Ridwan kami, anggaplah kami sebagai manusia. Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Oh, oh, oh. Terima kasih. Ini kan baru jam 8. Oke, jam setengah 9 karena Mang Bubun, ini aktivis, baru datang ini akademisi ya, dosen kita. Nanti kita ulas lagi Mang, siap. Ada beberapa tembang sampai jam setengah 9 lah ya. Oke. Aduh, itu nuhun pisan nih Mang. Mang nuhun pisan Mang, BB Pos. Tepuk tangan buat Bandung Barat Pos.